Oke, untuk perkuliahan hari ini mahasiswa PIAUD sedang mengerjakan 5 nilai karakter. Yang pertama ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi dibuat 5 kelompok, merangkum subnilai dan contoh dari peserta didik, guru, dan orang tua. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 mengenai apa? Karakter mandiri. Karakter mandiri. Oke, sudah beres? Siap. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 tentang Gotong royong. gotong royong. Oke, sudah beres? Sedikit lagi. Oke, ini ada Najla dan Bu Yeni. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Gimana? Sudah beres? Sudah, Pak. Oke, sudah beres. Saya masuk ke ini. Oh, ini ada kelompok berapa? Ada Umi. Umi. Kelompok 1 tentang religius ya. Sudah beres? Oke. Dikit lagi. Oh, ini ada kelompok 2. Oke, ada Bu In. Gimana, udah beres, Bu? Belum. Sedikit lagi, Pak. Oke. Siap. Nah, ini tadi teman-teman dari PIAUD sedang mengerjakan nilai-nilai karakter. Nah, sambil menunggu beresnya, kita akan coba buka kembali. Nah, tadi dari mulai sini, pendidikan ramah anak itu dapat menciptakan sebuah karakter. Di sini ada pengertian karakter. Di sini ada juga pendidikan karakter. Dan ini nilai-nilai karakternya. Dan ini tugasnya, 5 nilai karakter. Masih banyak lagi. Ada tahap, ada kesimpulan. Oke. Kita sambil menunggu. Oke, 20 detik lagi. Nah, waktunya habis dan nanti bisa langsung tampil kelompok 1. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, silakan. Sekarang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Oke. Berurutan pula. Oh, zigzag, siap, zigzag. Jadi gimana? Maunya di Oke, sok silakan biar adil. Mana perwakilannya di tengah, sok. Nah, perwakilannya di tengah. Kita di PIAUD menjunjung asas keadilan. Silakan. Hey. Oke. Sweet dulu.
Ayo. Oke. Jadi siapa yang kelompok pertama? Oke, kelompok 2 silakan. Mengenai nilai karakter nasionalis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang nilai karakter nasionalis. Tentang nasionalis ya. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Karakter nasionalis ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, itu kepentingan nasionalis ya. Kemudian untuk nilainya, contoh dari peserta didik nasionalis yang pertama dari peserta didik itu contohnya Mengikuti upacara bendera, belajar bersungguh-sungguh, mentaati karakter di sekolah, dan cinta Saya dari tanah sini ya. air. Terus disiplin juga itu termasuk contoh pendidikan karakter nasionalis. prestasi. Terus contoh karakter guru, contoh karakter nasionalis guru, peduli, terus penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, politik, dan bangsa. Menjaga kekayaan budaya bangsa, menghormati keragaman budaya, suku dan agama, kemudian rela berkorban, apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan dan taat hukum. Itu peran guru ya. Yang kemudian untuk orang tua itu mengembangkan minat dan bakat anak-anak dan mendidiknya supaya menjadi cita-cita anak itu tercapai gitu. Kemudian cinta tanah air. Si orang tua teh harus mengajarkan kepada anaknya cinta tanah air. Misalkan kita harus menghormati budaya bangsa kita sendiri, menghormati keragaman suku bangsa. Nah, itu orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Berkarakter nasionalis. Cukup. Sudah cukup, Pak? Oke, lain mengenai karakter nasionalis. Boleh bertanya kelompok yang lain. Silahkan ada yang tentang karakter nasionalis. Ya, bagaimana caranya menerapkan rasa cinta tanah air terhadap anak muda? Tontonkan video sejarah. Wih. Kan kartun Upin Ipin kan biasanya suka anu ngayakeun cinta tanah air. Biasanya tina film anak masuk rada ditutupan. Ketawa di kelasnya ya. Iya, di kelasnya. Jadi meniru mencontoh orang tuanya dulu. Oke. Secara tidak sadar anak bakalan cinta nasionalis. Jadi ayah karakter nasionalis. Nah, tujuannya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai rasa nasionalis. Karena kan kita sebagai Indonesia harus mencintai tanah airnya sendiri. Gitu. Ya itu bukan berarti mungkin untuk anak usia dini dan karena anak usia dini cukup dengan mengenalkan aja apa jika memang dia belum cinta asal dia sudah tahu aja mungkin cukup ada pengenalan. asal ada pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 ada kami dan saya dan saya akan menyampaikan
dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, maka dari itu nilai integritas ini sangat penting untuk ditanamkan karena pada dasarnya sikap ini akan menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab peserta didik baik terhadap diri sendiri maupun tata tertib. Jadi sebenarnya tidak hanya peserta didiknya, melainkan ada guru, ada murid, di mana nantinya ketika integritas itu ditanamkan pada dirinya, maka dia akan merasa ada tanggung jawab pada dirinya, baik itu untuk diri sendirinya maupun untuk tata tertibnya yang ada di sekolah. Selain daripada guru dan peserta didiknya, ada juga orang tua yang tentunya juga harus mempunyai rasa integritas ini, di mana beliau juga atau orang tua juga bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, juga untuk anak-anaknya juga. Kemudian yang selanjutnya ada subnilai integritas. Ada apa sih subnilainya? Nah, yang pertama ada jujur, kemudian yang kedua ada peduli, yang ketiga ada mandiri, yang keempat ada disiplin, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada kerja keras, kemudian ada sederhana, berani, dan ada yang itu merupakan subnilai yang ada pada nilai integritas. Sikap integritas ini dalam kehidupan. Yang pertama contoh integritas bagi seorang guru. Nah, kita itu kan bagi guru dulu datang ke sekolah menyiapkan, dan guru harus menyambut anak yang pertama datang ke sekolah. Contoh yang kedua adalah contoh bagi peserta didik. Kami mengambil dari mandiri. Nah, kita itu di anak usia dini menambahkan menyanggah. Silakan barangkali ada yang mau bertanya mengenai sikap nilai karakter integritas. Ada? Saya Tadi contoh integritas ada mandiri yang kebetulan saya juga mungkin nanti saya lebih jelas ya. Tapi saya belum paham untuk integritas itu kan saya pernah mendengar ada tindakan dan ucapan. Jadi mungkin seperti ini. Saya misalkan saya ngomong ya, kita sebagai guru ada tindakan dan ada ucapan, maksudnya apa nih? Kemana? Diulangi lagi. Jadi integritas itu bisa kita simpulkan tindakan dan ucapan ya, tadi dari pengertiannya. Nah, maksudnya berikan contoh kita sebagai guru, tindakan seperti apa dan ucapan seperti apa supaya karakter itu termasuk ke dalam diri kita gitu. tapi dalam keadaan mandiri gitu. Kalau Lina gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kami kelompok 3 yang terdiri dari Umi, Nenek Guru, dan saya sendiri anak-anak. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang nilai karakter religius. Mudah-mudahan. Dan untuk yang pertama akan diberikan oleh teman kita yaitu Subuh. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari nilai karakter religius adalah nilai yang mempunyai hubungan manusia dengan Tuhan, yang mencerminkan keimanan, keyakinan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang ditunjukkannya, dan menghargai perbedaan agama yang lain dan hidup rukun. sangat berat, susah ya. Jujur, Dek, kamu harus jujur. Kan gampang. Tapi kejujuran itu kalau kita mengajarkan guru kepada anak jujur, tentu kita juga dulu pertama yang harus jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam sikap, jujur dalam perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan di sekolah, kita harus jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nilai karakter yang dipaili salah satunya adalah gotong royong. Saya
kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk mempermudah, untuk mempercepat suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, di era yang sekarang ini karena aspek ekonomi sudah berkembang sangat pesat dari agraris ke industri, maka sifat gotong royong ini di lapisan elemen masyarakat ini sudah berkurang karena menilai di asiskan ini ya. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusantara Matia dan teman saya, rekan saya, Nurul Rodia akan mencoba menyampaikan apa yang telah kami pelajari mengenai karakter mandiri. Mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu. Jadi mandiri itu bagaimana individu itu, pribadi itu bisa berdiri sendiri tanpa lamun cek kasanama ngahesekeun batur. Walaupun kita manusia sebagai makhluk sosial, tapi orang teh sosial deui urang sagala teh baiklah da urang aya si itu. Kayaknya kabungeng segitu, tapi kita teh harus bisa menjadi pribadi yang mandiri ya, agar kita teh bisa Dulu sangat bangga, wah anak ini beres. Kadang kan anak menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan orang lain, terus tanpa mengeluh ya, tanpa harus nangis-nangis dulu. Itu adalah disebut profesional dalam tingkat anak. Yang kelima yaitu kreatif, ialah menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Sama. Oke. Sudah beres perkuliahan hari ini untuk PIAUD 6. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.